Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang buat teman-teman di Balai Bahasa Daerah Istimewa Yogyakarta. Di siniar kali ini kita akan membahas tentang sastra pasca pandemi. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Ahmad Sudiono Effendi dan saya tidak sendirian. Saya di sini juga ditemani oleh sastrawan, penulis, penyair, juga pegiat sastra Indonesia di Yogyakarta. Nah, siapa lagi kalau bukan Mas Suharmono atau S. Arimbat. Gimana kabarnya, Mas? Baik, terima kasih Mas Dion. Ya, sebelumnya ya Mas Suharmono juga salah satu selain sastrawan, selain menulis juga beliau juga sangat mempunyai perhatian di kegiatan sastra Indonesia, terutama yang ada di Yogyakarta. Ngomong-ngomong kegiatan nih Mas ya, selain di Jogja nih Mas Mono udah pernah menggelar acara sastra di luar Yogyakarta nggak Mas, kalau boleh tahu? Ya, banyak kan memang di Jogja ya, tapi saya sebenarnya sempat menjadi pegawai negeri gitu. Jadi saya mantan pegawai negeri di SMA 1 Jebus di Bangka Belitung sana. Saya mengabdi kurang lebih 5 tahun di sana. Lumayan juga ya. Jadi kemudian memutuskan resign, kemudian kembali ke Jogja untuk sastra Jogja. Kalau boleh tahu nih Mas, Mas Mono tuh udah sejak kapan sih berkegiatan menjadi pegiat sastra gitu kan? Saya mulai aktif itu 2005 sebenarnya. Di 2005 saya sudah mulai masuk. Jadi saya S1 itu 2004. Nah, di 2005 saya sudah mulai bergabung di Studio Pertunjukan Sastra. Jadi SPS tahun pertama, edisi pertama saya sudah bergabung gitu. Jadi sudah mulai sejak awal diajak sama Mas Garilio ketika itu almarhum dan Pak Mustafa W. Hasim untuk membantu kegiatan di SPS ketika itu. Mungkin kondisi sastranya bersama seperti sekarang, sedang surut-surutnya gitu. Jadi ketika itu juga nggak ada komunitas, nggak ada kegiatan sastra gitu. Kita bisa melihat bahwa kalau kita melihat sejarah sastra Jogja, pada periode-periode itu memang terjadi penurunan aktivitas sastra ya. Jadi hampir nggak ada. Kalau sempat ramai sebelumnya ada kegiatan pengadilan puisi, ada teater SK di UIN, yang ketika itu melahirkan orang seperti Mas Hamdi Salat, Mbak Ulfatin, Mbak Bidah gitu. Nah setelah itu tuh cukup sepi gitu. Jadi kegiatan sastra terutama yang di luar kampus ya. Jadi sastranya itu bergabung dengan teater-teater ada di dalam kampus gitu. Kalau di tahun 70-an, 69, 70 itu kan ada misalnya Persada Study Club yang dia bergerak di Malioboro, yang sastra yang nggak di kampus gitu. Nah tapi setelah zaman itu kemudian semua kembali ke kampus ini. Masuk ke kampus itu, yang di luar itu tidak terlalu aktif gitu. Ketika di 2005 bergabung dengan SPS itu, kemudian pertumbuhannya juga sebenarnya kalau sastra Jogja nggak langsung pesat sih. Itu 2007-2008 itu masih belum kelihatan. Nah, mungkin ya mulai 2008 lah, itu baru mulai kelihatan banyak calon penulis muda, kemudian banyak kegiatan, banyak diskusi, banyak lomba-lomba, banyak pertunjukan kayak gitu. Itu di tahun-tahun itu sangat marak gitu. Misalnya lomba musikalisasi puisi, deklamasi, cipta cerpen kayak gitu. 2007-2008 itu ya sudah mulai banyak kayak gitu. Dan ada banyak komunitas yang tumbuh ketika itu kayak gitu. Ya sastra sebenarnya selalu ada ya. Kalau kita ngomongkan sastra sebagai sebuah produk literasi, sebuah ciptaan karya sastra yang sebagai buku, selalu ada gitu. Tetapi pergerakannya itu yang mungkin pasang surut ya gitu. Jadi gelombang juga munculnya generasi sastra itu yang pasang surut. Ya kalau sekarang ya Mas, kegiatan sastra itu ya memang rada sepi ya Mas. Kalau dulu kan ada kayak diskusi PKKH di UGM atau ada di KBJ juga dulu kan ya. Itu apa yang melatar belakangi kok selain pandemi ini ya? Apa yang melatar belakangi kok sastra ini kok surut sekarang nih? Sedangkan kayak saya dulu kan, untungnya saya ini kan pernah jadi mahasiswa juga ya kan, di sebelum pandemi itu sih juga menikmati sastra pas lagi hangat-hangatnya. Mungkin terakhir di masa saya itu kan di 2017, 18, 19-an gitu kan, sastra masih eksistensinya masih bagus nih. Nah sekarang kok
sepi gitu, gimana nih Mas? Ya, saya rasa ini bahkan sebelum pandemi sebenarnya itu sudah menunjukkan gejala surutnya. Surutnya ya? Gejala surutnya itu tentu saja dipengaruhi juga oleh perubahan di dalam masyarakat, perubahan di dalam masyarakat sastra juga, keterkaitan dengan teknologi, penggunaan internet, penggunaan sosial media itu pasti juga berpengaruh. Dulu orang berkomunitas karena merasa penting untuk berkumpul, untuk berinteraksi, untuk bertukar pikiran secara langsung gitu. Tetapi ketika media sosial sudah begitu, orang kemudian merasa bahwa ya bisa aja ngobrol di grup, ngobrol gitu. Saya ngikuti misalnya di klub buku Jogja misalnya KBJ itu ya. Jadi ada komunitas yang berbasis pada WhatsApp misalnya gitu. Jadi cyber ya? Cyber ya, diskusi apa segala macam berjalan lewat WhatsApp itu. Mereka bikin program-program diskusi ngobrolinnya lewat WhatsApp gitu. Jadi enggak, ya sesekali mereka mengadakan misalnya ketemu di Kopi Darat itu, tapi itu bukan tujuan atau sesuatu yang sangat penting bagi mereka. Tapi platformnya itu tidak lagi pertemuan langsung secara tatap muka, tetapi ya dia ada di media sosial. Nah, perubahan-perubahan ini sebenarnya yang perubahan kondisi ini yang kemudian menyebabkan itu polanya juga berubah. Dan mungkin juga generasi yang awal banyak mendirikan di tahun 2007-2008 itu pada akhirnya mereka menjadi mapan ini. Ya kalau saya rasa dari SPS itu kemudian yang mematik lah banyak akhirnya kegiatan sastra. Waktu itu ada namanya MMPI, kemudian Mari Membaca Puisi Indonesia itu ya, itu yang di Blackstone Coffee kalau nggak salah. Itu terus ada Sastra Bulan Purnama Tembi. Ya. Itu semua lahir setelah SPS itu. Jadi pergerakannya itu kita lihat kayak gitu. Kemudian ada Paguyuban Sastrawan Malioboro, kemudian jadi yang mengadakan kegiatan rutin kayak gitu tuh agak banyak pada waktu itu. Belum yang kemudian diskusi PKKH, belum yang kecil-kecil yang tersebar yang diadakan oleh teman-teman dari kampus kayak gitu ya. Ada masyarakat bawah pohon, ada Selasa Sastra, ada banyak sekali ketika itu kayak gitu. Kalau kita melihat kan, kalau menilik sejarah sastra misalnya, sejarah sastra itu pasti juga berdasarkan pada periode-periode tertentu. Setiap 10-15 tahun sekali kemudian lahir satu angkatan baru gitu. Nah itu pasang surut itu sesuatu yang sebenarnya wajar saja gitu. Maksudnya itu terjadi itu ya biasa saja. Kalau sekarang itu dalam kondisi yang surut itu ya normal-normal aja sih. Tantangannya adalah bagaimana kemudian ini bisa naik lagi, melahirkan generasi baru lagi, itu yang sebenarnya yang penting kayak gitu. Dampak dari kegiatan sastra yang sangat minim kan lumayan juga ya Mas, terutama ya dari kegiatan-kegiatan misalnya komunitas-komunitas yang sudah menghilang, komunitas-komunitas kecil yang baru bangun tiba-tiba nggak ada, kira-kira kegiatan kan juga minim nih sekarang ini kan. Terus media cetak juga tuh, media cetak kan ada yang gulung tikar juga gara-gara mungkin asistensi sastra juga makin minim, atau gimana formulanya nih Mas untuk mengembalikan gairah sastra itu? Media cetak gulung tikar tentu saja kan sebagai dampak dari perubahan teknologi juga gitu. Kenapa kemudian semua beralih ke internet, ke website itu kan karena ya pembaca sudah, karena masyarakat kemudian beralih ke teknologi ini, maka kemudian meninggalkanlah media cetak gitu. Maka kemudian ya bermigrasi, misalnya banyak media massa yang kemudian pindah platformnya ke digital gitu kan. Itu juga ya problemnya gitu, maksudnya zamannya berubah, kondisinya berubah, itu yang menyebabkan itu. Nah, sastra sendiri mungkin dianggap sesuatu yang tidak terlalu menguntungkan kan gitu secara oplah gitu ya. Apa kalau misalnya kemudian koran hari Minggu itu kemudian ada rubrik sastranya kemudian jumlah penjualannya meningkat, itu kan lipat gitu ya. itu kan enggak gitu. Itu juga sastrawannya juga mungkin ya kalau dimuat aja beli, kalau nggak dimuat mungkin juga nggak beli gitu koran minggunya. Atau pegiat-pegiat sastra yang memang militan ya. Itu kan gitu. Ada masalah di situ kan. Jadi ketika Minggu pagi akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan KR misalnya gitu, itu kan karena sudah tidak bisa mempertahankan itu lagi gitu, maksudnya ya akhirnya ya mereka mungkin pindah ke digital itu, kalau enggak ya merger jadi satu kayak gitu.
Misalnya kalau dulu legitimasi menjadi sastrawan harus itu dimuat di mana gitu ya. misalnya dimuat di koran Ya, itu membuat seseorang kemudian semakin kuat itu. Oh sudah dimuat di KR berapa kali, dimuat di Minggu Pagi berapa kali, lama-lama dia dikenal sebagai sastrawan. Nah, ketika itu sudah nggak ada, rubriknya juga hilang, sudah tutup, ya itu menjadi sesuatu yang ya sekarang apa? Sekarang itu lebih sulit lagi untuk diakui sebagai seorang sastrawan. Kalau dulu itu masih agak relatif lebih mudah ya. Sekarang semua orang bisa nulis puisi dan bisa memuat puisinya di website, di Facebook, di media sosial medianya. Semudah itu orang membuat karya puisi. Bahkan kalau mau nyetak buku, asal kamu punya duit 2-3 juta gitu, kamu bisa cetak 100-200 eksemplar, itu sangat mudah gitu. Tetapi justru karena kondisi yang mudah itu menyulitkan orang untuk mendapat legitimasi sebagai seorang sastrawan itu. Dan kita kan juga nggak punya kritikus sastra ya. Setelah Habib Yasin itu udah nggak ada yang nggak ada kritikus sastra yang legitimate sebenarnya. Kritikus sastranya itu ada sebenarnya, tapi mungkin nggak bisa melegitimasi seseorang menjadi sastrawan gitu. Itu juga problem gitu. Ini saling berkait semua saya kira. Jadi kalau ya sekarang kalau saya ngomongkan kondisi sastra sekarang sangat menurun, ya tidak serta-merta dari pandemi sebenarnya. Pandemi tentu saja sangat berdampak besar ya. Finalnya. Betul itu sangat, karena akhirnya orang dipaksa gitu, maksudnya yang tadinya masih setengah-setengah antara ya oke, kompromi dengan media digital dengan yang offline kayak gitu, ini masih setengah-setengah. Begitu pandemi ini kan dipaksa full masuk ke alam dunia itu kan gitu. Makanya terus lahir multiverse segala macam itu kan karena dorongan itu. Mungkin kalau nggak ada pandemi ya yang model-model kayak gitu mungkin belum terlalu masif gitu. Saya lebih merasa bahwa sastra ini ada pada tataran yang seharusnya tidak hanya ada di dunia sastra gitu. Karena saya mengalami pengalaman ketika di SMP misalnya, tidak ada bahan bacaan itu terbatas gitu ketika saya sekolah di Palembang gitu, di Prabu Mulih gitu ya, di Muara Enim Sumatera Selatan gitu. Bacaan terbatas, tetapi saya masih bisa menikmati orang-orang yang memiliki kemampuan mendongeng, orang-orang tua yang memiliki kemampuan bertutur yang sangat bagus kayak gitu. Yang itu sebenarnya sastra gitu. Artinya sastra itu sebenarnya ya sesuatu yang mestinya hidup di masyarakat kita gitu. Bukan sebagai sesuatu yang ada di buku yang kita pelajari secara studi, secara akademis. Itu nggak hanya di situ gitu. Sastra itu harusnya hidup sebagai keseharian kita gitu maksudnya. Itu yang mungkin justru itu kehilangan ketika di kota. Sastra itu menjadi bagian, kalau dulu di masa kecil saya misalnya nenek saya sering menceritakan dongeng ketika kisah mau tidur misalnya kayak gitu itu. Ya sastra itu menjadi bagian dari sesuatu yang hidup yang ada di dalam masyarakat kita. Sekarang berapa banyak keluarga yang membacakan cerita pada anaknya, mendongengkan kayak gitu. Itu sudah tidak berjalan pertama. Kemudian yang kedua, secara literasi tadi itu akhirnya dianggap bahwa ini sebagai sebuah pengetahuan aja sastra itu, sebagai sebuah rumpun ilmu kayak gitu, bukan sebagai sesuatu yang melekat menjadi budaya dalam masyarakat. Nah itu kita punya masalah di situ gitu. Jadi kayak berjarak gitu kita dengan sastra itu. Sastra bukan, kalau orang dulu itu kan masih ya nasihat, paribahasa segala macam itu tuh dituturkan orang tua kepada anak misalnya gitu tuh sebagai sesuatu yang biasa. Nah itu semakin kesini kan semakin tergerus itu. Nah itu yang butuh upaya sih sebenarnya kalau kita sebagai pegiat sastra, gimana untuk ya menghidupkan nilai-nilai kayak gitu supaya sastra itu nggak cuma jadi sepetak program studi atau sepetak ilmu teori sastra itu yang butuh kita lakukan gitu. Jadi jangan sastra itu ya kehilangan dayanya. Kalau kita ngomongin sastra ya Mas, pasti ya sastra itu dengan segala kegiatannya sangat dinanti-nantikan ya, terutama kalau dulu ya hampir tiap minggu tuh pasti ada, terutama di ruang-ruang budaya seperti TBY, di Balai Bahasa itu sangat banyak sekali. Hampir tiap minggu saya menemukan
kegiatan sastra di ruang itu. Selain di ruang itu kan ada juga komunitas-komunitas yang bergiat di sastra juga, mengadakan acara-acara sastra. Nah, sebenarnya kita kan sekarang nih ya, sekarang kan udah sepi lagi, Mas. Peran dari pemerintah atau lembaga-lembaga pemerintah itu bagaimana, Mas, untuk menggairahkan kegiatan-kegiatan sastra di Jogja terutama atau di daerah-daerah lain lah? Iya. Ya kalau kita mengacu contohnya misalnya undang-undang tentang kebahasaan gitu ya. Ya sastra itu merupakan salah satu tanggung jawab dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat tentu saja misalnya melalui pusat bahasa dan perwakilannya misalnya di daerah melalui balai bahasa, itu punya tanggung jawab untuk pelestarian, untuk pengembangan kayak gitu. Itu ya tentu saja punya. Pemerintah daerah juga punya gitu. Nah itu yang di Jogja dalam beberapa kasus kayak gini nih. Pemerintah daerah misalnya dinas provinsi itu punya kesadaran tentang tanggung jawab untuk melindungi mengembangkan sastra Indonesia itu belum lama, baru sekitar tahun 2018 gitu. Sebelumnya itu bahkan sesinya misalnya di dinas kebudayaan itu namanya sesi bahasa dan sastra Jawa gitu. Itu yang membuat semua programnya itu diarahkan pada pelestarian perlindungan bahasa Jawa, sastra Jawa kayak gitu. Itu yang membuat kayak gitu. Ya karena nomenklaturnya begitu gitu. Nah, itu baru berubah ketika muncul Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan itu mendorong supaya pemerintah daerah itu juga bertanggung jawab kepada termasuk sastra Indonesia modern kayak gitu. Maka kemudian di 2018 itu baru ganti namanya. Bidangnya itu namanya bahasa dan sastra saja. Itu kegiatannya kemudian ya termasuk sastra Indonesia, termasuk sastra Jawa. Maka itu yang kemudian bisa melahirkan banyak program. Ketika itu saya juga diminta untuk membantu misalnya menyelenggarakan mimbar pertunjukan sastra, kemudian ya sampai berujung pada Festival Sastra Joglit Fest itu sebagai rentetan dari mulai tahun 2015 kemudian muncul Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan itu, kemudian kita mendesak Dinas Kebudayaan untuk berkontribusi juga pada sastra Indonesia. Nah kemudian akhirnya ya sampai melahirkan itu gitu, melahirkan tanggung jawab dari pemerintah daerah misalnya dari Dinas Kebudayaan misalnya gitu, Dinas Kebudayaan. Dari Balai Bahasa misalnya sebagai kepanjangan tangan dari Pusat Bahasa itu juga punya problem karena programnya sepertinya lebih banyak diarahkan pada pembinaan Bahasa. Guru dan siswa sebenarnya arahnya gitu. Jadi tanggung jawab kepada dunia kesenian, dunia kesastraan secara umum di masyarakat itu bukan menjadi prioritasnya gitu. Nah itu sempat juga misalnya Balai Bahasa sebenarnya cukup aktif di tahun-tahun 2015, 16, 17 itu sempat berperan juga, ada penghargaan sastra dan sebagainya kayak gitu. Itu cukup membantu gitu ya. Balai Bahasa sebagai salah satu entitas yang penting di dalam sastra karena perannya misalnya ketika itu ada memberikan penghargaan sastra misalnya kayak gitu. Itu Dulu juga ada lomba juga ya, Mas? ada lomba gitu. Lomba-lombanya makanya itu kalau kita menyebutkan kenapa tadi Balai Bahasa misalnya orientasinya lebih pada siswa dan guru, kita bisa melihat misalnya kalau bulan bahasa misalnya gitu yang diselenggarakan Balai Bahasa itu kan kecenderungannya kalau lomba cerpen, lomba puisi itu ditujukan untuk siswa kayak gitu. Tapi itu tidak ditunjukkan kepada khalayak misalnya sastrawan atau penulis. Ya, perlombaannya itu bukan untuk yang kayak gitu, maksudnya itu secara spesifik itu kan terlihat kayak gitu ya. Jadi nah itu juga yang dari Balai Bahasa juga pada waktu misalnya kepemimpinan yang periode tahun-tahun itu tuh ketika penghargaan ramai diselenggarakan di sini itu ya sebenarnya sudah mengambil tanggung jawab itu. Ada tanggung jawab dari negara, dari pemerintah pusat melalui Balai Bahasa untuk berkontribusi lah pada dunia
sastra itu ya. Tapi itu juga berhenti juga karena pandemi juga. Sampai sekarang kan juga nggak ada gitu ya maksudnya. Itu baru kita usulkan lagi untuk supaya penghargaan sastra balai bahasa itu bisa jalan lagi ya gitu. Tapi dengan salah satu lomba di balai bahasa dulu, salah satu teman saya dulu Mas, ada yang berkegiatan di situ juga, ikut ke penulisan di bengkel bahasa. Dulu kan ada bengkel bahasa tuh, tapi saya belum sampai ikut juga karena telat mungkin di Jogjanya. Tapi teman saya ada yang ikut lomba juga. Kebetulan teman saya itu juga dapat lombanya. Nah, saya main ke kosannya, lihat piala-piala yang teman saya itu raih. Wah, dari situ ada piala dari balai bahasa kan, itu sangat keren banget menurut saya dulu. Dan dari situ saya termotivasi untuk wah besok saya ini harus punya prestasi, punya piala. Dari piala sederhana dan bagus itu, wah pokoknya besok saya ini harus mendapatkan prestasi terutama di bidang sastra. Karena saya juga bergelutnya di belajarnya di bidang sastra. Kegiatan-kegiatan itu sangat dirindukan juga sekarang. Iya. Itu penting, maksudnya lomba dan penghargaan itu sangat penting ya. Ketika nggak ada gitu, misalnya nggak ada lombanya, itu nggak ada medan tempurnya istilahnya. Ya masalahnya yang menyelenggarakan lomba itu sekarang yang nggak ada. Ada kadang ribet bisnis Mas. Ya lombanya sekarang bisnis semua. Ya di tingkat sastrawannya pun mungkin juga agak sedikit ya. Apa ya misalnya yang bisa mereka itu hanya kusala sastra misalnya gitu. Nggak banyak yang bisa diikutin itu. Misalnya ada 10, 15 lomba aja, ada penghargaan yang bisa kita ikuti. Rame kok itu. Tapi masalahnya itu ya 1 atau 2 aja ada itu, dan itu kan ya itu problem ya. Makanya tadi sebenarnya kita butuh mendorong. Cuma itu kan penghargaan lomba itu kan sesuatu yang membutuhkan biaya yang cukup besar ya. Maksudnya itu yang ya ini butuh mungkin keterlibatan campur tangan dari negara juga untuk membantu kayak gitu. Kalau teman-teman komunitas sebenarnya bisa aja dibangkitkan untuk menjadi pelaksana, tetapi kalau secara keuangan itu nah itu yang mungkin jadi problemnya juga ya. Karena sastra belum menjadi industri, sastra juga belum menjadi sesuatu yang bisa berdiri. Mungkin akan sendiri. mungkin OTW ya. Tapi penyair sekarang, penyair muda terutama ya Mas, sekarang rada-rada minim ya yang mulai bermunculan, nggak kayak tahun 2018-2017 yang muda itu loh di masa itu. Sangat-sangat minim ya, mungkin belum ya. Belum. Apa ini ada kaitannya dengan aktivitas sastra Mas yang juga sudah sepi? Harus ada orang yang memulai menghidupkan ini di kampus-kampus. Karena semua itu dimulai dari penggerak nih. Memang gelombang itu akan muncul, tapi gelombang itu muncul itu dari pergerakan para penggerak. Misalnya gini, saya boleh menyebutkan kalau di UNY ketika masa pada saya itu ada Pak Suminto Asayuti yang kemudian dia mendorong lahirnya namanya Sarkem, Sanggar Kreativitas Manusia gitu. Dia mendorong adanya Unstrat misalnya gitu. Ketika anak-anak itu butuh uang misalnya untuk mau bikin kegiatan, ada orang yang mengeluarkan uang untuk itu gitu. Di UAD misalnya ketika itu ada namanya Jabrohim gitu. Yang dia menyelenggarakan pelatihan penulisan puisi dan cerpen selama 14 minggu untuk mahasiswa UAD ketika itu, yang itu melahirkan para penulis baru kayak gitu. Nah itu ada penggerak-penggeraknya gitu. Nah kalau ini penggerak-penggerak yang kayak gini itu nggak muncul, ya kalau kita melihat ya, yang lebih jauh misalnya Persada Study Club, ya punya yang namanya Umbulan Duparangi gitu. Nah itu butuh orang-orang para penggerak sastra itu yang mau memunculkan itu. Kalau ngomongkan soal SDM-nya selalu tersedia kok. Mahasiswa sastra Indonesia, mahasiswa PPSI itu banyak, UAD, UNY, Sanata Dharma, IGPGRI, Taman Siswa, sumber dayanya itu banyak. Tetapi kenapa kemudian mereka tidak bergerak ke sastra, tidak bergerak menjadi penulis? Karena tidak ada penggeraknya. Jadi butuh orang yang memang mau bersedia mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, dan biayanya untuk menghidupkan itu. Di setiap kampus sastra, setahu saya, itu
ada penjaga gawangnya dulu ketika ini bisa memunculkan itu karena ada penjaga gawangnya. Ya tadi contohnya misalnya di UAD ada Jabrohim, kemudian di UNY ada Pak Suminto kayak gitu, kemudian di UGM misalnya ada Pak Aprinus, ada Pak Farouk misalnya kayak gitu ya. Nah kalau punya penjaga-penjaga kayak gitu itu tuh ya bisa. Tapi kalau penjaga-penjaga ini sudah tidak menjalankan fungsinya, entah pensiun, entah sudah memang concernnya dia kemudian sudah semakin sibuk dengan tugas yang lain dan tidak ada yang meneruskan, ya sudah. Kayak diskusi-diskusi sastra di kampus sekarang gimana Mas? Apakah juga udah makin minim, menurun atau gimana nih? Ya pasca pandemi sudah kayaknya berhenti semua. Mati suri, nyaris mati. Saya nggak pernah diundang atau datang atau tahu publikasi yang kayak diskusi rutin di kampus gitu sudah nggak ada sekarang itu. Masih ada itu misalnya kegiatan lomba, saya sekali diminta untuk juri kayak gitu. Ya, tapi yang temporer. Tapi kalau yang ngomongkan aktivitas yang rutin kayak gitu kayaknya sudah nggak ada juga gitu. Nah itu yang tadi peran yang generasi yang sekarang atau penjaga gawangnya itu sebenarnya yang sekarang siapa sih kayak gitu yang mau menggerakkan lagi gitu. Kita nggak bisa ya mengandalkan pada komunitas di luar, kecuali ya kalau dulu mungkin Persada Study Club zamannya MH, zamannya Mas Iman Budi Santosa itu karena eranya beda gitu, maksudnya era kekuatan mereka punya koran pelopor, kemudian orang ketika itu punya orientasi untuk menulis itu tinggi kayak gitu. Nah sekarang itu kan agak beda. Tugas ini nggak bisa ditaruh misalnya di salah satu komunitas di Jogja itu ya berat. Kemarin juga ada Coklit Fest, terus festival sastra juga, itu kan beda atau gimana Mas? Beda, itu festival sastra kota. Jadi yang tahun ini, yang tahun kemarin, tahun 2022 itu dibiayai oleh pemerintah kota. Kalau yang dulu itu kan dibiayai dari dana istimewa dari pemerintah provinsi dan dari pemerintah pusat, dari kementerian. Jadi itu memang berbeda. Nah itu ya dua kegiatan yang berbeda. Coklit Fest belum jalan sampai sekarang. Nah gimana kapan mau ini lagi Mas? Karena itu juga salah satu banyak loh mahasiswa yang ikut kegiatan di Coklit Fest itu juga, terutama mahasiswa yang punya interest ke sastra itu kan. Pertanyaannya kayak gini ya. Coklit Fest bisa terjadi, bisa berjalan karena kita punya ekosistem, punya sumber daya. Sekarang katakanlah saya punya dana nih 3M misalnya gitu ya. Disuruh menyelenggarakan Coklit Fest itu nggak akan semudah dulu loh. SDM-nya nggak ada. Itu yang sulit. Yang bisa menggerakkan, yang bisa mengatur kegiatan sedemikian rupa, nah itu yang sulit semaraknya. Dan mungkin juga akan kesulitan mencari penontonnya. Kalau zaman itu cari penonton karena semaraknya kegiatan sastra, cari penontonnya juga lebih gampang gitu. Kalau sekarang bisa jadi cari penontonnya juga agak sulit gitu. Karena orang lebih asik untuk YouTubean, untuk scrolling Instagram daripada datang untuk nonton pertunjukan sastra atau ikut diskusi sastra, ngapain gitu. Wis lah kalau mau tahu sastra ya baca-baca aja di Mojok atau di apa misalnya bahasa basi atau di orang akan kayak gitu. Momentum sepi ini, momentum yang nggak ada apa-apa ini justru bisa melahirkan orang-orang baru. Kalau kamu misalnya Mas Dion tiba-tiba melahirkan aktif misalnya dalam beberapa bulan ini melahirkan beberapa kumpulan puisi atau cerpen kayak gitu dan di launching dan dengan publikasi yang cukup baik gitu. Nah kamu justru di tengah kesepian itu kemudian kamu tiba-tiba muncul, itu kamu malah justru mempermudah untuk kemunculan itu kayak gitu. Sebenarnya malah justru momentum sekarang kalau mau muncul sebagai penulis kayak gitu. Nah itu silakan buat teman-teman ya. Nah, siapa yang punya karya? Kalau mau muncul jadi sastrawan, muncullah sekarang ini. Ini saat pas banget. Saat yang tepat di saat sastra lagi sepi-sepinya gitu. Siapa tahu kan 3 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, nama-nama kalian udah muncul di acara-acara seminar, acara-acara sebagai pembicara terutama ya, bukan sebagai penonton lagi gitu kan ya. Atau jadi ada pelatihan jadi kayak mentornya, pelatihnya gitu kan.
itu sangat momentum sekali. Tetapi kalau ngomongin penulis kan banyak penulis yang lahir dari kampus nih. Sekarang sudah jarang juga ya ngelihat penulis muda terutama tuh yang lahir dari kampus. Ya kalau ngelihat Jogja sebenarnya sejak zaman dahulu, sejak ibu kota pindah, ibu kota RI tahun 48-49 pindah ke Jogja. Jogja itu ya sudah menjadi pusat dari pendidikan, maksudnya orang datang ke sini untuk belajar, untuk itu salah satu efek sampingnya ya jadi penulis gitu. Karena di sini banyak media massa ketika itu kayak gitu. Sehingga kampus ini pasti melahirkan itu. Saya nggak tahu nih kalau yang terbaru gitu ya, maksudnya generasi yang taruhlah angkatan 2020, 21, 22 katakanlah misalnya kalau jadi mahasiswa ya. Apakah kemudian mereka tertarik untuk menjadi penulis, jadi penulis? Nah itu yang masih menjadi masalah. Karena kalau saya ngajar di sastra Indonesia nih, di program studi sastra Indonesia gitu. Jurusannya apa? Jurusannya itu sastra Indonesia. Ketika saya tanya gitu apa ya ada yang mau jadi penulis kayak gitu, paling banyak 2 orang. Alhamdulillah. Dari 50 sekitar atau 35 kali 2 ya, sekitar 70-an gitu ya. 60 sampai 70-an anak gitu. Itu paling 2 orang gitu. Yang lain itu ya jadi pegawai bank, ada yang pengen jadi editor, pengen jadi gitu. Jadi agak sulit maksudnya. Bahkan yang masuk di sastra itu belum tentu pengen jadi penulis gitu. Nah harapannya Mas Mono gimana nih buat kegiatan sastra Indonesia di Yogyakarta terutama gimana? Ya harapannya pertama dari pemerintah tentu saja harus punya peran serta ya, misalnya dukungan entah dari Balai Bahasa, dari Pusat Bahasa maupun dari Dinas Kebudayaan misalnya kayak gitu. Harus punya dukungan ini terhadap pengembangan tidak hanya yang di pendidikan gitu, tetapi juga yang di sastra yang umum ini. Artinya punya tanggung jawab lah gitu. Itu amanat undang-undangnya sudah begitu. Kemudian yang bagi dunia kampus tadi memang kita butuh para penggerak tadi ya. Orang-orang yang sudah ada pada sebelumnya ya kayak Mas Dion ini sebenarnya punya tanggung jawab nih. Untuk gimana sih ada regenerasi gitu kan, kamu kan sudah dalam usia yang sebenarnya bukan baru lagi, maksudnya di dalam dunia sastra ya. Masih puber ya. Kamu harus sudah punya, aku punya tanggung jawab nih, mengajak misalnya mahasiswa semester 1, semester 2 misalnya dari kampus yang dengan kenal misalnya gitu untuk ayo yuk bikin diskusi, ayo bikin komunitas, ayo ngadain latihan nulis ya nggak apa-apa misalnya kalau nggak ada koran misalnya kita bikin website yuk bikin apa kayak gitu. Nah itu harus ada orang yang kayak gitu, itu tanggung jawabnya pada generasi yang sekarang ini. Kita nggak bisa lagi mengandalkan pada yang lebih tua itu, karena yang lebih tua mungkin urusannya sudah agak beda gitu ya. Jadi harusnya sudah pada generasi yang lebih muda sekarang sih punya tanggung jawab itu untuk pengembangan sastra di Jogja lah terutama. Jadi jangan menunggu, maksudnya inisiatif aja, inisiatif mau bikin apa. Semua kan kayak gitu. Orang itu malah menjadi kokoh ketika dia mau membantu orang lain itu. Ya dulu ada Mas Raudal punya rumah lebah. Kemudian ada Zainal Arifin Toha punya komunitas kutu. Yang itu kemudian melahirkan para penulis baru. Nah, namanya mereka ini menjadi kokoh justru karena dia memulai profesi baru sebagai pengasuh sastra gitu. Itu ada pekerjaan baru di sastra itu, pengasuh sastra gitu ada. Jadi kita itu bisa menjadi sebuah tanggung jawab, sebuah pekerjaan nih. Saya kira itu ya, dan mungkin tadi kalau ke masyarakat harapannya memang ya pendidikan sastra harus penting. Kurikulum ini juga masalah ini karena mata pelajarannya udah nggak bahasa dan sastra Indonesia, sekarang jadi bahasa Indonesia, sastranya udah hilang itu. Nah itu sudah kita wis nggak ada, sastra wis nggak penting di pendidikan sekolah itu juga masalah. Artinya itu juga sebenarnya harus dikembalikan itu status sastra, entah jadi pelajaran tersendiri atau ya kembali ke
bahasa dan sastra Indonesia. Dan ya tadi ya masyarakat harus mendukung itu. Nah enggak ya sastra kita goodbye gitu. Selamat tinggal itu wis nggak ada, nanti hilanglah kita gitu. Ya Mas, terima kasih ya Mas untuk kesempatannya udah meluangkan waktu ke sini. Oke, terima kasih Mas banyak. Kion, ya semoga diskusi kita ini bisa memberikan manfaat Amin, amin, untuk amin, perkembangan amin. sastra Jogja ke depan. Terima kasih. Terima kasih untuk kesempatannya Mas ya. Udah lama sekali kita ngobrol ya, nggak kerasa juga berapa jam nih. 1 jam lebih gitu kan ya. Jadi untuk teman-teman terima kasih sudah nonton sampai akhir video ini ya. Jangan lupa juga share, like, and subscribe YouTube kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.